Buffon ke Juventus, gak mau lihat duet Dybala Vlahovic. Gianluigi Buffon senang lulusan Vlahovic bisa didatangkan Juventus. Tapi Buffon juga ingin melihat juga Paulo Dybala bertahan dan berduet dengan Vlahovic. Vlahovic selangkah lagi gabung Juventus setelah mencapai kata sepakat dengan Fiorentina sebesar 75 juta euro. Pemain Serbia itu bahkan sudah berada di Turin untuk menjalani tes medis dan merampungkan kepindahannya. Bergabungnya Vlahovic dianggap jadi pertanda Juventus belum menyerah mengejar titel juara Serie A musim ini, sekaligus berjaya di kompetisi Eropa. Benar-benar luar biasa dan mengejutkan. Vlahovic adalah salah satu pemain muda terbaik di dunia bersama Haaland dan juga Mbappe. Dia adalah evolusi dari pemain nomor 9, punya visi kuat dan dinamis, ujar Buffon. Sayangnya, kedatangan Vlahovic juga disertai kabar Dybala akan hengkang musim panas nanti, sebab belum ada tanda-tanda kontraknya bakal diperpanjang dan dia bisa menjalin kontrak dengan klub manapun. Itu artinya Juventus akan kehilangan Dybala secara cuma-cuma. Hal ini yang dikhawatirkan Buffon akan merugikan Juventus, karena bagaimanapun Dybala tetap pemain hebat dan bakal berguna untuk masa depan klub. Dia pun meminta Paulo Dybala dan Juventus duduk bersama lagi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Jika saya Dybala, saya akan bertahan di Juve meski kontraknya lebih kecil, tapi dengan syarat klub menghargainya, sambungnya. Dan jika saya adalah Juventus, saya tentu akan sangat senang sekali melihat dua Vlahovic dan Dybala di lini serang. Alvaro Morata berupaya segera angkat kaki dari Juventus dan gabung Barcelona. Juventus dikabarkan selangkah lagi mengamankan tanda tangan bumper Fiorentina Dusan Vlahovic. Striker asal Serbia itu akan bergabung dengan Bianconeri sebelum jeda transfer musim dingin Januari 2022 ini ditutup. Kondisi yang semakin membuat Alvaro Morata ikut tidak menentu dan dilaporkan segera hengkang. Ketimbang tak mendapat tempat di Juventus, pemain asal Spanyol itu berniat mempercepat masa abdinya di Turin dengan memaksa pindah ke Barcelona. Pada musim ini, Morata baru menghasilkan 7 gol dari 26 laga di semua kompetisi. Jelas itu tidak memuaskan, apalagi Morata berstatus penyerang utama Bianconeri saat ini. Jumlah golnya yang minim membuat Juventus menurut kabar yang beredar enggan mempermanenkan statusnya pada akhir musim nanti. Dengan demikian, Morata bakal kembali ke klub lamanya Atletico Madrid. Masa depan Morata di Allianz Stadium makin jelas menuju pintu keluar setelah Juventus melakukan pendekatan ke striker Fiorentina Dusan Vlahovic, dan kabarnya proses transfer pihak asal Serbia itu hanya tinggal menyisakan tes medis saja. Beberapa pekan lalu, Morata sempat dikabarkan akan meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Barcelona. Namun, Massimiliano Allegri selaku pelatih menutup pintu keluar untuk sang striker karena masih membutuhkannya. Bahkan, kedatangan Vlahovic tidak membuat Allegri bergeming. Ia masih membutuhkan jasa Morata setidaknya sampai musim 2021-2022 berakhir. Namun Morata sudah memutuskan tekad untuk meninggalkan Bianconeri di bulan ini. Sky Sport Italia dan Sport Mediaset mengabarkan kalau Morata masih mengupayakan jalan keluar dari Juventus. Juan Lopez selaku agen dikabarkan sedang melakukan pertemuan dengan Atletico untuk mencari jalan agar kliennya bisa ke Barcelona. Persetujuan dari Los Rojiblancos dibutuhkan karena Morata masih terikat kontrak sampai tahun 2023. Atletico jadi salah satu rintangan berat yang harus dilalui olehnya, karena klub raksasa Spanyol itu enggan membuat rivalnya menjadi semakin kuat. Atletico sempat dikabarkan punya beberapa kondisi yang bisa memberatkan Barcelona. Namun kabar terbaru berkata bahwa mereka bersedia melepas Morata kalau sang rival menjamin bisa membelinya di akhir musim seharga 35 juta euro. Kalau itu bisa dipenuhi Barcelona, maka Atletico bersedia meminjamkan Morata sampai akhir musim ini. Juventus juga bisa menerima keuntungan dari persyaratan tersebut, sebab mereka bakal menerima bayaran 5 juta euro dari Barcelona. Ketika merekrut Morata dari Atletico pada tahun 2020 lalu, mereka sepakat membayar 10 juta euro sebagai biaya peminjaman untuk satu musim. Juve boleh memperpanjang masa pinjam satu musim lagi dengan nominal yang sama. Mereka telah membayar 10 juta euro kepada Atletico Madrid untuk meminjam Morata buat musim 2021-2022. Artinya, kalau Morata jadi pindah ke Barcelona, Juventus cuma memakai jasanya setengah musim dan berhak menerima 5 juta euro. Barcelona sendiri baru menunggu kepastian soal masa depan Ousmane Dembele. Dari kabar yang beredar baru-baru ini, kedua belah pihak telah sepakat berpisah di bulan Januari.
Man City pertimbangkan gaji besar untuk datangkan Dybala. Beberapa klub top Eropa telah dikaitkan dengan penandatanganan Paulo Dybala sebagai agen bebas di musim panas. Menurut La Gazzetta dello Sport, Manchester City juga sedang mempertimbangkan untuk menawarkan pemain Argentina itu dengan kontrak 10 juta euro per tahun. Itulah tepatnya yang dilaporkan yang disepakati oleh Juventus dan Dybala. Dan hanya beberapa bulan lalu ketika sang striker tampaknya akan segera memperpanjang kontraknya dengan Nyonya Tua. Namun, Juventus akan mengubah ketentuan kesepakatan dalam pertemuan berikutnya dengan Dybala pada Februari 2022. Namun beberapa laporan proposal Juventus akan jauh lebih rendah. Tuttosport pada hari Kamis bahkan mengungkapkan, pekan lalu Dybala dan 5 pemain Juventus lainnya dengan kontrak yang akan berakhir dapat ditawari pemotongan gaji 15%. Dalam skenario ini, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Inter Milan dan Manchester City dilaporkan telah mengincar pemain berusia 28 tahun itu. Menurut laporan terbaru La Gazzetta dello Sport, seperti dikutip dari Football Italia, pelatih Man City Pep Guardiola telah menuntut pertandatanganan pemain Argentina itu. Man City bisa menawarinya kontrak 10 juta euro per tahun, lebih banyak dari pelamar lainnya sejauh ini. Dybala bergabung dengan Juventus dan Palermo dalam kesepakatan 40 juta euro pada tahun 2015. Dia telah mencetak 111 gol dalam 276 penampilan bersama si Nyonya Tua. Arsenal mau Arthur Melo, Juventus minta Thomas Partey. Upaya Arsenal memboyong Arthur Melo mendapatkan hambatan setelah Juventus meminta Thomas Partey sebagai kesepakatan pertukaran transfer. The Gunners yang musim ini berusaha bersaing kembali ke 4 besar harus memperkuat skuad yang mereka miliki. Meski pada musim panas lalu Arsenal sudah membelanjakan 150 juta pound sterling untuk memboyong pemain anyar, justru sang juru taktik Mikel Arteta masih terus menambal kekurangan timnya terutama di lini tengah. Terlebih lagi saat ini dua gelandang mereka, Mohamed Elneny dan juga Thomas Partey bertugas untuk negara mereka masing-masing di ajang Piala Afrika. Arteta pun disebut sangat tertarik untuk mendatangkan Arthur Melo yang kesulitan menembus tim inti Juventus asuhan Massimiliano Allegri. Ternyata Juve juga bersedia melepas gelandang itu meski baru bergabung dari Barcelona 18 bulan lalu. Kesepakatan itu tampaknya berjalan dengan cepat, dengan gol berhasil melaporkan pada hari Kamis bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan tim gudang peluru. Meski setuju untuk membiarkan Arthur pergi, Juventus masih menahan transfer tersebut sebelum mereka mendapatkan gelandang pengganti. Awalnya mereka ingin untuk mendapatkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Akan tetapi, Thomas Tuchel menegaskan bahwa Loftus-Cheek mempunyai peran penting di timnya dan tak akan menjualnya. Kini, menurut Sky Sport Italia, sebagai bagian dari kesepakatan untuk menantangani Arthur, Nyonya Tua meminta Thomas Partey sebagai gantinya. Permintaan tersebut tentu berat dipenuhi oleh kubu Meriam London, karena Partey telah menjadi pemain kunci bagi Arteta sejak bergabung dari Atletico Madrid jelang musim panas lalu dan tampil impresif musim ini. Tapi laporan tersebut menyatakan bahwa Juventus akan bersedia untuk membiarkan Arthur pindah ke Emirates hanya jika Partey pergi ke arah yang berlawanan. Ketertarikan Arsenal terhadap Arthur pun perlahan memudar seiring mereka tak ingin kehilangan gelandang asal Ghana itu. Apabila akhirnya Arthur tak jadi pergi, Bianconeri tetap siap untuk memaksimalkan demi meraih target mereka di musim ini. Saya sudah mengatakannya, ini adalah tim kami dan kami harus menyelesaikan musim ini dengan skuad saat ini dengan cara terbaik, kata Allegri. Ini berarti mencapai 4 besar di Liga dan maju di Liga Champions. Dan pada hari Selasa ada Coppa Italia, kami tumbuh sebagai tim, kami hanya harus tetap tenang, tegasnya.